Oke, baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua ini dengan mata kuliah e-commerce. Saya share dulu screen-nya. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita bicara tentang konsep e-commerce, ya. E-commerce itu seperti apa? Kita lihat bahwa tujuan pembelajaran kita memahami pengertian dari e-commerce, ya, kemudian mendeskripsikannya, kategori-kategorinya, kontennya, framework-nya, tipe-tipe utama dari transaksi digital, ya. Kemudian deskripsi dari beberapa model, gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat, kita mulai e-commerce. Ya, ini konsep dan definisi. Nanti akan ada banyak definisi berdasarkan referensinya, ya. Silakan dipelajari. Ya. Apa yang ditulis di sini kita lihat prinsipnya saja, bahwa e-commerce, electronic commerce, ya, ini adalah satu proses pembelian, penjualan, gitu ya, atau pertukaran produk dari produk, jasa, barang, ya, atau informasi yang menggunakan atau melalui jaringan komputer, ya, internet atau intranet. Oke, medianya apa saja? Ya. Kalau sekarang sudah ke arah mobile karena menggunakan jaringan internet, itu juga termasuk. Jadi melakukan jaringan apa namanya teknologi informasi, gitu ya. Tidak hanya sekedar komputer, tapi sekarang sudah malah jaringan teknologi informasi. Ya. Nah, e-commerce ini berbeda dengan e-business, ya, walaupun masih dalam bagiannya, ya, e-business, tapi e-commerce ini berbeda. Kemudian e-commerce dapat didefinisikan dari perspektif ini, ya, dari komunikasinya, dari proses bisnisnya, dari servicesnya, online-nya, collaboration-nya, dan community-nya, ya. Jadi akan ada sekian banyak definisi, ya. Dari komunikasinya seperti apa, proses bisnisnya bagaimana, service online-nya, collaboration-nya, dan community-nya, ya. Ini perlu dipelajari, ya. Coba kalian pahami prinsip-prinsipnya, ya. E-commerce ada suatu proses di situ, ada jual beli, ada pertukaran barang, produk, jasa, informasi melalui jaringan atau melalui media teknologi informasi, ya. Oke. Nah, arti e-bisnis ini bisa lebih luas dari e-commerce, ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar jual beli barang atau jasa atau informasi, tetapi dalam e-bisnis di situ ada pelayanan pelanggan, ada kolaborasi dengan mitra bisnisnya, ada melakukan kegiatan e-learning, itu juga termasuk, ya. Nah, melakukan transaksi transaksional lainnya. Gitu. Oke. Itu yang e-bisnis. Jadi lebih luas konsepnya daripada e-commerce, ya. E-commerce ya cukup lebih fokus ke arah jual beli barang, jasa, ya, atau informasi. Dan oke, kita lihat partial dan view dari e-commerce ini. Oke, didasarkan pada tingkat digitalisasi produk dan proses serta metode pengirimannya, ya. Nah, pada proses tradisional sini segala sesuatunya berdasarkan fisik, ya.
Kalau kita ke pasar tradisional ya kita berada secara fisik di pasar tradisional, transaksi secara fisik, secara konvensional gitu ya. Kita bilang tradisional konvensional gitu ya. Transaksinya jual beli ya cash di situ, cash and carry gitu. Nah, secara fisik ya hadir di situ. Produknya pun secara fisik hadir di situ. Nah, akan tetapi berbeda dalam e-commerce, bahwa e-commerce ini secara digital justru kita hadir secara digital, produknya pun secara digital ya pada saat transaksinya. Memang pada saat barang diterima itu secara fisik, tapi pada prosesnya transaksinya bahwa secara digital produknya ya. Oke. Nah, untuk yang fisik dengan tradisional maka ini secara partisial ya terjadi adanya e-commerce gitu ya. Produknya digital tapi ada di sini sisi fisiknya ya. Itu masih partisial. Tapi kalau sudah pure e-commerce maka segala sesuatunya sudah berdasarkan digital. Produknya maupun di sini ada developer metodenya. Ya, ini sudah digital. Jadi kita tidak lagi kalau di sini istilahnya sambil rebahan pun jadilah, gitu ya. Nah, proses sekarang e-learning ini juga ke arah digital karena kita tidak lagi melihat secara fisik, gitu ya, fisik tatap muka perkuliahannya, tapi secara digital kita menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi. Gitu. Saya tidak tahu kalian kan di sini mematikan kamera sehingga saya tidak tahu kalian apakah sambil rebahan, kalian hanya mengonlinekan saja, kaliannya entah di mana, saya tidak tahu. Tapi proses yang terjadi ini adalah pure digital. Ya, begitupun kalau yang transaksi jual beli ini adalah pure e-commerce. Oke. Nah, jadi ini kita lihat dimensinya. Yang di sini adalah delivery metodenya. Kemudian dimensi ke sini adalah untuk bagian sini adalah fisik proses. Kemudian di bagian ini adalah digital proses ya. Ini adalah prosesnya fisik dan digital proses. Kemudian ini yang ke atas adalah produknya. Gitu ya. Oke. Ya, kita lihat framework dari e-commerce. Nah, ini e-commerce ini didukung oleh infrastruktur dan 5 area pendukung utama, yaitu people, public policy, kemudian technical standard and protocol, kemudian business partner dan support services. Ya, 5 ini area pendukung utamanya. Infrastrukturnya dibangun dari ini. Ya, people. Ya, kalau tidak ada people berarti bot ya yang berjalan di sana. Nah, padahal e-commerce ya people. Ya. Kemudian public policy, kebijakan. Apakah transaksi-transaksi digital ini didukung, dilindungi oleh undang-undang, ya, kebijakan pemerintah? Kalau tidak ya tidak bisa dilakukan. Tapi kalau didukung ini bisa dilakukan. Kemudian technical standard dan protokol secara teknisnya apakah bisa dilakukan. Kemudian bisnis partnernya, ya kita memerlukan partner-partner untuk bisnis e-commerce ini dan support services, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini, ada people di situ, di dalamnya ada buyer, ada seller, ada orang-orang service, ada manajemen, gitu ya. Terus dari policy-nya, dari mulai taxes, terus legal, ya, regulation, technical, standar. Kemudian ada orang marketingnya di sini, ya. Kemudian support services, ada business partnership, ya. Nah, ini membentuk satu kerangka seperti ini, ya.
di bawahnya untuk menunjang. Ya, di bagian sini ada teknis-teknis, bagian-bagian teknis, messaging and information distribution, ini ke arah digitalisasinya, ya, yang menopang adanya e-commerce. Ya, di sini juga penerapan e-commerce application, ada direct marketing, ada search job, ada online banking, ada e-gov, ada e-purchasing, B2B exchange, kemudian C-commerce, kemudian M-commerce, ya. Sudah banyak lagi istilahnya, C-commerce dan M-commerce. Kemudian auction, ada travel, ada online publishing, dan customer services. Ya. Jadi semuanya ini didukung oleh ini. Nah, ini 5 adalah infrastrukturnya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, klasifikasinya dari e-commerce, ya, kita lihat berdasarkan bentuk dari transaksinya dan hubungan antar pelaku, gitu ya. Kita tahu ada istilah B2B, business to business, kemudian business to customer, B2C, business to business customer, ya. Kemudian consumer to business, ya. Kemudian ada interbisnis, ada business to employee, ada consumer to customer, kemudian ada consumer to consumer, ada collaborative commerce, ada e-learning, ada e-gov, dan lain-lain. Ya, ini berdasarkan bentuk transaksi dan hubungan antar pelakunya. Jadi ada sekian banyak nih. Asalnya mungkin ada 2-3, tapi sekarang sudah mulai berkembang lagi, ya. Sehingga timbul istilah-istilah baru, ada interbisnis, ada collaborative consumer, ada collaborative commerce, terus e-learning, ada e-government. Nah, oke. Kalau kita lihat sejarah dari e-commerce, ya, aplikasi dibangun di 70-an, yaitu electronic fund transfer, digunakan hanya perusahaan besar dan lembaga keuangan. Jadi kita bisa bayangkan kalau dulu bahwa dengan secara tradisional lembaga keuangan, angkut keuangannya ini ya dari bank ke bank lain, ya. Kalau transaksi clearing itu dari bank lain ke bank satu ke bank satu. Seperti itu terus, ya, kita bawa-bawa uangnya, misalkan dalam mobil gitu, ya. Sering terjadi juga perampokan-perampokan, ya. Tapi kalau keuangan ini di digital, ya, menggunakan transaksi ini, bahwa keuangan ada di BI, tapi transaksi rekeningnya, ya, secara digital ini adanya proses transfer dari satu bank ke bank yang lain. Begitu seterusnya. Padahal uangnya ada di situ, nggak kemana-mana. Misalkan di BI gitu, ya. Katakanlah ada 100 miliar, ya, 100 miliar ini 2 miliar untuk siapa, 2 miliar pemiliknya siapa, dalam satu hari itu secara digital aja transfernya, ya. Kamu yang pakai mandiri transaksi, ataunya transaksi si orangnya itu hanya di bank yang lain, maka secara digital saja, ya, mandiri kamu secara digital transfer ke si pemilik tokonya, ya, di bank yang lain. Yang uangnya ada di situ, ya. Nah, jadi ada hitungannya saja yang secara digital bergerak. Oke. Nah, itu, ya. Jadi lembaga keuangan itu yang melakukannya, ya. Kemudian ada electronic data interchange, ya, EDI. Digunakan untuk pengiriman dokumen secara elektronik. Adanya invoice, adanya purchase order, adanya e-payment, ya. Ini e-payment sudah mulai ke arah fintech, ya, financial technology. Jadi untuk pembayaran sudah melakukan financial, ya, fintech. Kemudian invoice dan lain-lain.
Oke, kemudian ada interorganizational system, ya, IOS. Ada stock trading, ada travel reservation system, kemudian di situ ada ditandai dengan hadirnya internet, ya, dan sudah mulai dikomersialkan di tahun 90, 95-nya muncul ada sekian banyak aplikasi yang inovatif lagi, ya, kemudian Google Revolution sudah mulai merambah di 2001, ya, yang terkena dampak di situ ada Amazon, eBay, AOL, Yahoo, ya. Dulu Yahoo 1 juta umat, sekarang bergeser ke arah Google, gitu ya. Begitu juga dengan AOL. Oke, kegagalan untuk yang e-commerce-nya di 99 banyak perusahaan e-commerce yang khususnya untuk yang retail ini mengalami kegagalan bisnis to bisnis. Kemudian di 2005 dari survei strategic direction-nya adanya kegagalan untuk perusahaan-perusahaan .com, ya, 62% mengalami masalah keuangan, 50-nya adalah masalah pemasaran. Karena di tahun-tahun itu kita juga masih mikir-mikir ini transaksinya aman atau tidak, transaksinya ini benar atau tidak. Sehingga apa yang kita lakukan, produk yang ditawarkan ada keraguan-raguan di konsumen apakah benar atau tidak. Terus transaksinya apakah dilakukan atau tidak. Ya, sehingga ini mengalami masalah-masalah seperti ini. Dan ini kayaknya untuk yang keuangan dengan pemasaran ini masih menjadi masalah besar, ya, sampai sekarang. Ya, apa yang ditawarkan kalau sekarang banyak penawaran di IG, gitu ya, kita juga masih ragu apakah kalau saya bayar sekian nanti barangnya benar-benar datang atau tidak, gitu ya, atau malah ini penipu. Nah, ini dua hal yang benar-benar menjadi masalah krusial. Oke. Nah, kesuksesan e-commerce ini ada hadirnya teknologi web 2.0 pada tahun 2008 dan banyak perusahaan yang mengembangkan virtual e-commerce. Hey, ada yang perlu ditanyakan dulu untuk konsep e-commerce? Silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini, Ada, Pak. oke, ini ada satu tugas lagi, ya. Kalian melakukan satu penelitian, eksplorasi, ya, tentang perusahaan atau web yang melakukan kegiatan e-commerce, ya. Coba kalian pelajari jenis transaksinya seperti apa, bentuk hubungan antara pelaku bisnisnya bagaimana. Ya, coba teliti. Nah, terutama kalian yang memang sering melakukan transaksi di handphone, Shopee dan lain-lain lah. Coba kalian pelajari, teliti, ya, explore perusahaannya. Jadi kegiatan e-commerce-nya seperti apa, transaksinya bagaimana, hubungan pelaku bisnisnya bagaimana. Ya, sehingga kalian dapatkan satu proses bisnis, gitu ya, proses bisnis bahwa si A ini bagaimana, proses pengirimannya nanti gimana, gitu. Nah, kalian juga bisa interaksi dengan biasanya kan dari aplikasi itu ada customer service-nya. Kalian bisa coba interaksi, diskusi sehingga bisa mendapatkan satu gambaran yang jelas, gitu ya.
Nah, ini silakan di-emailkan ke saya paling lambat. Nah, ini masing-masing ya, tanggal 30 April dengan subjeknya seperti ini. Ya, ini nomor NPM-nya berapa, tugas pertama, e-commerce, NPM-nya, emailkan ke sini. Oke. Untuk pertemuan pertama, apabila ada yang perlu ditanyakan, mangga. Kalau tidak ada, nanti pertanyaan menyusul, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke? Kalau tidak ada, maka saya akhiri. Selamat siang, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga puasanya berkah. Jangan lupa ibadahnya, sedekah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.